sehingga nanti orang pulang mikir lagi di rumah, ke minggu harap ya. Nah, itu yang sedang kita bangun. Maka ke depan sudah kita siapkan konsep kuliner Wanayasa harus berbasis tema. Minggu ini temanya apa? Minggu kedua di tema itu pendidikan misalnya, temanya ini tema. Tapi tidak dipublish. Infrastruktur dan fasilitas. Waktu itu lagi kita usahakan bisa terrealisasi itu adalah pengusahaan infrastruktur dan fasilitas bagi para pelaku wisata kuliner tadi ya pada waktu itu. Memang salah satunya tadi disinggung tenda. Tenda ini kita tidak mau tenda yang cuman sekali pakai gitu ya. Betul. Banyak yang murah mah ya Pak, cuman ya gitu nggak akan lama dipakainya. Sedangkan kita mau wisata kuliner ini bukan acara karbitan ya. Jadi ini ingin berkelanjutan seperti program-program Kabupaten Purwakarta yang sampai sekarang masih berlanjut. Uniknya adalah saat kita membahas masalah fasilitas-fasilitas ini banyak kontradiksi. Pengen bagus tapi biayanya terbatas, pengen awet tapi juga terbentur sama kuota gitu. Karena yang kita bahas di sini bukan 1-2 pedagang tapi 50. Kita memang ingin maksimal di sana. Kita memang ingin maksimal di sana di wisata kuliner ini, tapi tadi seperti yang dibilang sama Pak Ade, kita tidak tahu ekspektasi kita ini seperti apa nanti jadinya wisata kuliner ini. Sama dengan Bank BJB, kita masih membayangkannya itu juga belum ada gambaran seperti apa sih jadinya. Jangan samakan dengan wisata kuliner yang ada di kota Purwakarta. Betul. Yang sudah jelas itu pusat kota ya. Ini kan memindahkan sebuah event ke daerah yang dataran tinggi, rawan hujan, betul, daerah perlintasan gitu kan. Sudah gitu juga di sana tadi masyarakatnya juga masih, kalau bisa dibilang punten-punten masih saklek ya Pak ya dengan adat dan istiadat setempat. Kita masih banyak pertimbangan dalam hal itu. Akhirnya putuskan untuk supporting pembukaan ya Pak ya waktu itu ya. Dan sedikit prasarana yang kita sediakan. Kita tidak bisa membantu secara maksimal sampai jadi semuanya kalau bukan tanpa dukungan dari Pak Ade sendiri dan juga dari elemen-elemen lain ya Pak ya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu waktu itu. Termasuk juga ada beberapa donatur juga yang bisa membantu kita sampai akhirnya terwujud. Kerjasamanya, bentukannya ya tadi mensupport para pelaku usaha ya. Dan itu mah bukan bisnis kita ya Pak. Betul. Dan BJB juga mau berbisnis di sana mau gimana tadi Pak Ade bilang cuma makanan yang bisa dijual di sana. Saya nggak bisa jual tabungan di sana ya. Saya mau aja buka stand di sana terus nawarin deposito gitu di sana ya, deposito. Kemarin yang ada kita buka stand di sana, kita cuma melayani orang yang sudah punya rekening. Orang yang sudah punya rekening BJB pingin aktivasi mobile banking. Kenapa dibolehin sama Pak Ade? Karena kita nggak jual rekeningnya, kita nggak bawa CS ke sana. Kita nggak bawa customer service waktu itu kita ke sana. Kita nggak bawa formulir pembukaan rekening. Kita nggak nawarin deposito, nggak nawarin kredit apa enggak. Kita di sana memfasilitasi orang yang sudah punya rekening BJB supaya bisa bertransaksi mobile. Jadi nggak kita jual, orang udah punya produknya. Kita after sales aja di sana. Nah, kita tetap membiarkan kesakralan kulinernya di sana. Dan setelahnya juga kita malu mau tampil di sana, dan panggil lagi aja itu sama Pak Ade kemarin, tapi kita belum bisa hadir lagi. Mungkin 2 atau 3 minggu ke depan, mudah-mudahan awal bulan kita bisa hadir lagi untuk membangun kerjasama yang lain. Kenapa? Karena udah terlihat ya Pak, potensinya itu besar. Mungkin selanjutnya adalah
bukan dari sisi fasilitas Ya. pendukung, bukan dari sisi Betul. infrastruktur yang akan kita sokong. Kita akan cari cara, kita akan cari solusi bagaimana bisa memaksimalkan wisata kuliner ini dari sisi pengadaan kulinernya, karena ini nanti berkorelasi dengan jumlah jumlah pendatang yang akan semakin banyak, pengunjung yang semakin banyak ini juga harus disupport dengan jumlah kuliner yang memadai. Harus. Jangan sampai jadwal tutup jam 10, jam 7 udah nggak ada makanannya. Pengunjung baru pada datang. Nah, ini yang kita nanti akan bahas ke depannya. Betul. Apa baiknya? Apa mensupport masing-masing, apa mensupport baik kelompok dan lain sebagainya. Yang jelas ke depannya akan jadi pendanaan. Dan lagi, tidak menjual produknya di sana, tapi saya akan menjual produknya ke para pelaku untuk menjaga kesakralan kulinernya ya. Jangan sampai Bang ikut jualan nanti di sana. Jangan Pak, tolong ingatkan saya kalau nanti saya jualan di sana. Tegur Pak, tegur. Jangan, kita biarkan wisata kulinernya tetap kuliner. Jangan jadi pasar malam. Programnya sendiri selain pembiayaan, mungkin tadi memaksimalkan pendapatan mereka dari sisi transaksi. Saat ini baru itu Pak. Saat ini baru itu. Karena kalau dilihat dari infrastruktur kayaknya juga perlu penambahan. Tapi jatuhnya kalau kita fokus ke infrastruktur, ini pengunjung yang nggak kebagian makanan ini nantinya jadi terlupakan. Jadi kita fokusnya ke sana dulu. Bagaimana pengunjung, bagaimana program ini bisa memaksimalkan menjual pelaku kuliner itu supaya bisa memasarkan lebih banyak produknya kepada pengunjung yang semakin minggu semakin banyak, dan bagaimana mereka bisa memaksimalkan pendapatan mereka saat pengunjung yang makin banyak dan makin beragam. Tadi kata Bapak bilang makin beragam ini juga punya habit yang berbeda-beda. Saat ada yang mereka prefer lebih senang dengan non tunai, kita sediakan produknya. Karena kalau kasih edisi satu-satu repot. Mahal itu edisi itu harganya. Belum lagi kalau kehujanan rusak. Barcode itu kalau kena hujan aman Pak. Dia tahan air, tahan cuaca. Kena air juga nggak masalah. Tapi kalau alatnya edisi bahaya. Makanya kita pilihannya jatuhnya ke tris, murah juga. Dan banyak fitur-fitur yang bisa ditawarkan dari non tunai ini ke para pedagang. Apa sih sebenarnya laku pandai ini? Secara pengertian menurut OJK, pemilik produk ini, laku pandai adalah layanan keuangan tanpa kantor. Istilahnya layanan keuangan untuk memberikan jangkauan kepada masyarakat, utamanya yang kesulitan akses ke perbankan. Wah, dari sisi pengertiannya sih kayaknya ini masih kurang ditangkap mungkin. Kita sederhanakan, laku pandai ini apa? Laku pandai ini masyarakat bisa bertransaksi perbankan tanpa perlu datang ke bank. Pengertian bank, jadi kita tahu secara umum lah masyarakat kalau ditanya bank itu apa. Saya sering sosialisasi dengan anak SMP, SMA untuk sosialisasi simpanan pelajar. Saya tanya ke mereka, bank itu apa? Bank itu kantor. Tanya satunya lagi, bank itu apa? Ada security-nya. Bank itu apa? Ada mbak-mbak yang cantiknya tuh, yang kasih duit sama yang bantu bikinin rekening. Oh iya, itu namanya CS dan teller. Ya. Oh, terus apa lagi yang ada di bank? Ngantri. Jadi elemen-elemen ini yang nantinya akan digantikan oleh laku pandai. Kalau misalkan kita mau bertransaksi, mungkin agak segan dengan yang namanya datang ke kantor. Pertama jaraknya jauh, pusat kota atau mungkin jalan protokol dan sebagainya. Laku pandai bahkan bisa ada di gang sempit sekalipun, karena dia ada di masyarakat. Males ke bank teh, serem-serem security-nya. Meskipun ramah-ramah sebenarnya ya, tampang beruang hati kijang sebenarnya, tapi kadang-kadang orang ada yang udah segan duluan, apalagi sekarang security seragamnya kayak polisi Pak.
Kalau Laku Pandai nggak ada security-nya. Iya. Terus CS dan tellernya mungkin nanti digantikan sama para Laku Pandai, para agen Laku Pandai. Kita menyebutnya agen ya. Para agen Laku Pandai ini juga nggak kalah cantik dan gantengnya mungkin ya dengan adanya Laku Pandai ini. Tapi semuanya bisa diakses tanpa harus kita datang ke kantor. Ini yang harapan kita, memperluas jangkauan bank ke masyarakat. Bukan hanya dari sisi lokasi, tapi juga dari waktu operasionalnya. Karena kita tidak membatasi transaksinya, ini mau kapan saja, hari apapun silakan. Jumlahnya dibatasi. Jumlahnya silakan, Pak. Kita tidak membatasi. Selama mereka sanggup bertransaksi, misal tarik tunai, ini mereka menyediakan dananya, mah silakan. Kalau misalkan orang sudah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, itu sudah bisa mengestimasi kapan orang narik uang banyak, kapan orang nggak narik uang, dia bisa nyimpen uangnya kapan, dia bisa sediakan uangnya kapan. Kemudian gitu. Nah, itulah kira-kira gambarannya sebagai mana sih mestinya kita memahami Laku Pandai ini seperti apa. Masih banyak yang bingung juga, kayak gimana sih bentuknya Laku Pandai ini, masih gak kegambar lah ya dari saya cerita. Saya sederhanakan lagi, pernah ke counter pulsa? Ya. Ya, biasanya kalau counter pulsa kan kita cuman datang, kasih nomor handphone, bayar, terus ada saldo pulsa yang terisi, masuk ya sesuai nominal. Ibaratkan seperti itu. Counter pulsa, kita datang ke counter pulsa, tapi kita bertransaksi perbankan. Kita kasih uang, kita kasih nomor, tapi nomornya rekening, dan saldonya bertambah ke rekening kita, seperti kita ngisi pulsa. Jadi itu nggak di kantor. Kebanyakan agen kita bahkan itu adalah counter pulsa. Agen terbaik kita toko pulsa di Manis. Agen terbaik kita baru dapat award kemarin. Itu transaksinya juga luar biasa, bagus. Seperti itu latar belakang. Baik. Kalau untuk manfaatnya sendiri, Manfaat yang Laku Pandai apa sih Pak? Baik, manfaatnya ini jelas kita harus berbicara kalau perbankan itu harus berbicara masalah bisnis. Bisnisnya ini kita tawarkan kepada para agen adalah dari biaya administrasinya. Manfaatnya dari sisi ekonomis itu, dari sisi bisnis. Biaya administrasi dari setiap transaksi itu akan jadi bagi hasil dengan agen. Contoh, Laku Pandai ini menyediakan layanan pembayaran PBB, pajak bumi bangunan. Mungkin di setiap daerah beda-beda harganya, tapi tarif dasarnya itu adalah Rp5.000 setiap transaksinya. 1 NOP itu bisa bayar Rp5.000. 1 STTS itu biaya administrasinya Rp5.000. Berapapun nilai objek pajaknya, berapapun nilai PBB yang harus dibayar, biaya administrasinya Rp5.000. Rp5.000 ini nanti akan dibagi hasil sesuai produknya, sesuai jenis produknya. Karena di Bank BJB ada Laku Pandainya ada 2 produk, ada yang kepemilikan dan ada yang sewa atau mobile aplikasi. Yang kepemilikan itu yang mesinnya dimiliki sendiri, dia beli, nah itu dia punya porsi keuntungan lebih besar, yaitu 60% dari biaya administrasi diterima di bulan depan, sebesar itu ukurannya. Ya, jadi kalau misalkan bayar PBB yang tarifnya 5.000, agen dapat 3.000, untuk kita 2.000. Sistem bagi hasilnya seperti itu. Bayangkan kalau transaksinya sampai 3.000 transaksi seperti yang di salah satu agen kita, yang agen terbaik kita. 3.000 transaksi, 7 juta dalam 1 bulan. Ya udah jadi nilai bisnis itu Pak. Seharusnya kalau menurut saya. Dan manfaat lainnya ya tadi, bisa menjangkau masyarakat yang tidak yang kesulitan mengakses perbankan. Jujur aja, malas ke bank, kan ada ATM Pak. Saya kasih tahu, ATM bank juga nggak banyak, apalagi ATM bank itu banyaknya ada di dalam minimarket yang tengah malam udah tutup. Gitu. Jadi juga nggak banyak sih ATM juga. Seluas itu Wanayasa ada berapa Pak ATM-nya? 8. Ada 8.
seluas itu masyarakat itu, dan itu juga tidak menjamin ketersediaan dananya di sana, kadang-kadang juga gangguan dan sebagainya. Itu tadi manfaatnya adalah mengisi kekosongan dari kekurangan kita. Baik. Kalau untuk sasaran atau target dari agen Laku Pandai ini, Pak? Sasaran kita, target kita utamanya yang pertama itu jelas para masyarakat yang jaraknya, lokasinya tidak terjangkau oleh bank. Sasaran kita, contohnya kita tidak punya perwakilan kantor di wilayah Sukasari, jaraknya jauh. Kita sedang upayakan di sana akan ada, sudah daftar juga, akan ada salah satu agen yang akan siap beroperasi di sana. Kenapa kekeh di Sukasari? Di Sukasari ini banyak nasabah Bank BJB, guru, PNS, tugas desa, tugas kecamatan, yang mereka rekening gajinya itu di Bank BJB. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka pasti butuh penarikan tunai, dan di sana tidak ada perwakilan kantor kita. Agen Laku Pandai bisa di sana untuk menggantikan kita menjangkau masyarakat lebih dekat. Tujuan yang lainnya, target yang lainnya jelas transaksi masyarakat. Kenapa semakin kesini masyarakat itu dibutuhkan untuk bertransaksi secara by rekening, mulai dari penyaluran bansos bahkan sampai penerimaan gaji sehari-hari. Itu mereka sudah, sekarang itu sudah hampir kayaknya setiap masyarakat itu kayak harus punya rekening gitu tuh. Iya. Sedangkan banknya sendiri terbatas. Nah, sasaran target Laku Pandai itu adalah ke sana. Termasuk tadi yang WKF itu kita juga tidak bisa mengakomodir, harus bank harus buka nih, beres WKF tutup. WKF tutup malam-malam tuh para penjualnya mau narik dana harus diusahakan buka. Wah, kita bisa ditegur sama Bank Indonesia, Pak, buka di luar wilayah. Makanya tadi solusinya adalah Laku Pandai tadi salah satu gitu. Nah, kalau di Wanayasa sendiri, Pak, udah ada agen Laku Pandai, sudah ada berapa? Sudah ada. Kalau yang aktif bertransaksi, sebenarnya agen kita itu sudah ada 351 agen mobile dan agen edisi. Jadi ada 2 produk kita, ada yang melalui handphone, itu yang paling murah, gratis, itu siapapun bisa, bapak juga bisa, semua bisa untuk jadi agen, hanya cuma daftar, punya rekening, modalnya handphone sendiri. Ada juga yang mengeluarkan dana untuk sewa atau membeli alatnya edisi itu ya alat seperti kita isi kartu di minimarket begitu, cuman tampilannya Android, jadi lebih besar ukurannya dan layarnya besar. Nah, itu yang kita pakai PAX A920 yang terbaru, udah kamera depan. Itu yang tadi itu si alat-alat ini dia tersebar di Purwakarta sebanyak 351 agen. Baik, mungkin terakhir Pak, dari Pak Arbi, bagaimana jika masyarakat ingin bergabung ke agen Laku Pandai ini, Pak? Untuk masyarakat kita memberikan pilihan untuk saat ini 2 jenis keagenan. Yang pertama itu yang paling murah, itu adalah agen mobile aplikasi. Jadi bentuknya itu aplikasi mobile di handphone. Nanti seperti ini tampilannya. Kalau kita pakai handphone itu tampilannya begini. Saat masuk pakai fingerprint sudah bisa loading, dan nanti di sini di tampilan dalamnya ini adalah produk-produk perbankan dari mulai mini bank sama multi payment. Mini banknya sendiri ada pembukaan tabungan, mungkin kurang jelas, tapi di sini saya sebutkan saja, ada pembukaan tabungan, store tunai dan tarik tunai. Setelahnya ada transfer juga pembayaran. Nah, ini untuk yang modelan multi payment, bisa bayar PBB, PDAM, Samsat juga bayar pajak yang tahunan ya Pak ya, bukan yang 5 tahunan, yang tahunan itu bisa, dan pembelian voucher pulsa juga, pembayaran e-commerce seperti
ShopeePay yang baru kita kerjasama kemarin, OVO, GoPay. Modelan satunya lagi adalah model alat edisi. Saya nggak bawa edisinya karena ketersediaan stok kita habis untuk edisi, khususnya yang sewa. Maka dari itu yang sewa kita sedang tangguhkan dulu. Tapi sebagai informasi, yang sewa itu nilainya kurang lebih 450.000 per bulan, atau target transaksi, mencapai target transaksi yang kita targetkan, maka bebas dari biaya sewa. Model alatnya adalah PAX A920, udah yang paling baik, bukan paling mahal tapi paling baik itu yang bisa kita berikan kepada agen. Itu sudah dapat itu, terus juga dapat kit untuk pemasarannya seperti spanduk, banner, seragam, ID card dan sebagainya. Terus edisi sendiri ada dua jenis, ada yang sewa tadi saya singgung, dan satunya lagi kepemilikan. Untuk yang kepemilikan, harga edisinya sendiri 7 juta. 7 juta sudah bisa dimiliki dan bisa bertransaksi tanpa target. 8 agen kita semuanya ownership, kepemilikan. Kita tidak punya agen sewa saat ini. Nah, banyak yang bilang kalau yang pemilik ini lebih menguntungkan. Betul, memang dari sisi transaksi juga fee-nya lebih besar, Pak. Fee-nya 60%, berbeda dengan yang sewa yang hanya 50% bagi hasilnya. Nggak setengah-setengah tapi 60%. Terus masyarakat sudah tahu nih mau memilih yang mana produknya, gratisan kah, yang sewa kah kalau sudah tersedia, atau beli kah gitu kalau memang punya modal yang cukup, beli. Seperti beberapa BUMDes kita, BUMDes Pangkalan juga sudah punya, Pangkalan Bojong, BUMDes Bojong Barat juga dia sudah punya sendiri. Tuh mungkin kedepannya kalau memungkinkan kita survei dulu ya Pak ya, BUMDes Wanayasa tadi terkait masalah ini, apakah nanti akan berguna ini tarik tunai karena sudah ada banknya. Wanayasa bikin banknya langsung, sudah bikin banknya langsung di sana supaya untuk mensupport si WKF-nya alat gitu. Tapi yang udah ada di Bojong dan di Pangkalan itu ownership. Gimana caranya gitu kan? Datang ke Bank BCB, mengisi formulir, dan juga ada beberapa persyaratan. Sebenarnya ringan saja persyaratannya, cukup KTP, terus kartu keluarga, buku nikah ya untuk apa? Karena untuk memvalidasi transaksinya, surat domisili usaha, karena kita maunya yang punya agen, yang jadi agen ini dia punya usaha utama, jangan dijadikan agen ini usaha utama. Kita pengen ini sebagai sampingan. Contoh tadi, banyak agen kita asalnya itu dari kontrak pulsa. Karena kebanyakan mereka sudah terbiasa dengan transaksi digital, jadi lebih enak tuh transaksinya. Terus yang lainnya adalah tadi bagaimana memilih produknya. Setelahnya kurang dari 1 minggu alat sudah diterima, sudah bisa bertransaksi. Mudah sebenarnya. Kalau syarat lembaga? Kalau untuk lembaga itu tadi persyaratan pembukaan rekening lembaga Pak, misal akte pendirian, SK penunjukan, tergantung lembaganya seperti apa. Kemudian KTP NPWP pengurus. Terus kalau dia berusaha, badan usaha profitability harus ada yang IB itu, dan selanjutnya hanya sama seperti yang lain, formulir pendaftaran saja. Hanya itu saja. Dan yang pasti disediakan modal untuk bertransaksi karena ada produk tarik tunai. Tarik tunainya gambarannya ya tadi, kasih nomor rekening kita, kita pengen narik berapa, bayar biayanya, nanti kita diberikan jumlah nominal yang kita inginkan selama itu tersedia di rekening kita. Jadi nariknya dari rekening Bank BCB. Karena itu agen harus menyediakan cash untuk bertransaksi seperti itu. Itu saja syaratnya. Berarti nggak usah jauh-jauh ke bank ya Pak? Nggak usah, kalau udah ada di dekat kita nggak usah jauh-jauh. Lebih
efektif gitu ya Pak ya. Betul sekali. Berarti keunggulannya juga bisa transaksi ke berbagai bank. Betul. Bisa Salah satunya seperti itu. top up ke Betul. Transfer, e-commerce gitu, top kayak up, transfer. selain transfer ke bank lain juga bisa top up saldo, e-commerce, pembelian token listrik, pembayaran multi multi finance, leasing dan sebagainya. Yang lagi diminati sekarang ini pembayaran PBB dan Samsat. Kecuali Bang Emok. Bang Emok mah nggak bisa, nggak ada tagihannya di situ. Terima kasih Pak, sangat Sama-sama. bermanfaat sekali, Mudah-mudahan. ilmunya banyak, informasinya juga sangat banyak. Terakhir mungkin dari Pak Ade, Pak, ini kan wisata kuliner di Wanayasa ini banyak juga inovasi-inovasi lain. Seperti mungkin ada dari Bandung, Purwakarta juga ada wisata kulinernya. Gimana Bapak bersama rekan-rekan mempertahankan untuk bisa terus wisata kuliner Wanayasa ini terus bisa berjalan dan inovasinya terus ada? Ya, harus mau belajar. Satu. Yang kedua, jangan lelah berinovasi. Yang ketiga, tidak boleh alergi dengan berbagai informasi terkait kuliner di mana. Itu kuncinya. Dan yang terakhir yang pasti adalah disiplin. Pedagangnya disiplin, panitianya disiplin, bumdesnya disiplin, pengunjungnya disiplin. Selesai itu mah beres rapi pokoknya. Kalau ini dilanggar mah bubar. Asli orang wanita diriungkeun. Beres ya. Nggak lamun gitu disiplin mah bubar. Maka kuncinya itu. Disiplin semua, kemudian jangan lelah belajar, berinovasi terus, dan jangan alergi dengan kritik, saran apa. Kita terima saja. Itu yang sederhana ke Wanayasa. Ya. Itu juga mau kompang jabat. Ya sama. Oh, ya. Disiplin. Intinya mah disiplin lah. Tapi udah ada belum Pak dari sekarang inovasi-inovasi apa yang nanti mungkin ke depannya untuk supaya wisata kuliner di Wanayasa juga tetap bertahan? Oke. Tadi yang saya pernah sampaikan, setiap minggu saya dan kawan-kawan itu selalu berpikir apa yang mau ditampilkan. Nah, artinya nanti akan digeser menjadi kuliner tematik. Kuliner Wanayasa yang tematik. Ya, hari ini temanya tradisi. Nah, maka kemungkinan semua pedagangnya berpakaian tradisi. Atributnya tradisi. Keseniannya tradisi. Tradisi Sunda kan? Ya, tradisi. Kalau temanya tradisi. Nanti minggu depan temanya modern. Pedagangnya pakai jin, tampilannya seperti itu. Kemudian tema ini ngait juga dengan misalnya hari besar nasional. Oh ini di bulan ini ada hari ibu nih, bulan Desember ya, ada hari ibu nih. Kita jadikan tema. Pokoknya ya dagang kudu ibu-ibu, yang tampil harus ibu-ibu, kurang mau bapak-bapak darajan larajan. Seperti itu. Jadi inovasi-inovasi itu harus. Maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, insya Allah bahwa wisata kuliner di Wanayasa ke depan akan menjadi wisata bertematik. Gitu. Dengan harapan dengan cara seperti ini, maka pengunjung tidak bosan, gitu aja. Kemudian pedagang juga tidak bosan dan perbankan juga tidak bosan. Tetap ya Pak. Nah, itu harus begitu. Jadi tematik kuncinya kita sedang mencoba untuk bertematik nanti. Gitu. Temanya apa nih? Apa nih yang menarik yang sedang booming di medsos apa nih sekarang? Misalnya gitu kan. Yang sedang viral apa nih? Gitu. Kalau kemarin kan ada di sana itu Jakarta itu apa sih fashion Citayam Fashion Week. Namanya di Wanayasa jadi Cijamban Fashion Week. Gak bisa lah. Artinya apa yang sedang digandrungi oleh publik, maka kita harus jangan lagi untuk masuk ke wilayah semuanya, dari acaranya, dari kulinernya, dari apapun, bukan niru dan jangan istilahnya yang niru itu plagiat. Gitu. Jangan
Gitu. Jangan plagiat gitu. Maka saya di awal disiplin berinovasi. Ya mikir. Hanya orang mikir lu bisa maju. Gitu aja. Gitu. Ya. Berarti harus terus ada inovasi ya Pak? Harus kuncinya itu. Nah, kita ajak pedagang ini berinovasi juga. Dan mereka mau berinovasi, maka tadi krisnya harus mulai diaktifkan. Kemudian mobile bankingnya aktifkan. Tapi kan ini nggak bisa sekaligus sporadis kan, ini harus bertahap. Punten ya. Kita harus paham juga kultur pedagang, latar belakang pendidikan dan sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan. Jangan terjebak pada persoalan yang terlalu sempit. Jadi, harus luas ke depan, visioner, kuncinya disiplin, berinovasi dan mau berpikir. Terima kasih Pak Ade atas kesempatannya udah sharing mengenai Wanayasa, budayanya, kulinernya. Mungkin buat teman-teman yang mau datang ke Wanayasa Pak, setiap hari apa Pak? Sabtu ya Pak? Pokoknya setiap hari Sabtu mulai pukul 16.00 sampai pukul 22.00 silahkan Anda hadir di alun-alun Wanayasa, nikmati suasana romantis di alun-alun Wanayasa dengan berbagai macam kuliner dan lampu yang begitu indah, hawa nanu tiis, mojang nanu garelis, pemudanan menecis, pemudasan hebat. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Semoga wisata kulinernya semakin naik, semakin ramai dan didatangi bule ya Pak. Target bule. Untuk Pak Arbi juga terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga agen Laku Pandai juga makin banyak di mana-mana, terkhusus di Purwakarta. Semoga ilmunya juga semua sharingnya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Ya, mungkin teman-teman KJB Channel. Sekian episode kali ini. Terima kasih Bapak Ade, terima kasih Pak Arbi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.